Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, cerita berlanjut, dimana setelah pernikahan resmi dari Yeokyu dan wanita suci kemarin, tiba-tiba Lord Muyun yang sedang bersantai malah melihat aura hijau yang sangatlah besar. Yang ternyata aura tersebut adalah tanda kedatangan dari beberapa pasukan dunia lain. Dia bernama Zuyan, Suan Sui, dan Bairen. Ketiganya sudah di ranah hidup dan mati tingkat ke-6 semua. Di sana, menyadari energi spiritual langit dan bumi yang sangat pekat, mereka pun langsung menanyakan kepada Sing Niyun apa yang sudah terjadi. Nyatanya Sing Niyun ini sudah cukup lama berada di 3000 dunia kecil. Sudah jelas Sing Niyun mengatakan kalau situasi saat ini di 3000 dunia kecil hanya ada dua kekuatan saja, Aliansi Dara dan Gunung Suangkong. Aliansi Dara dipimpin oleh Lord Muyun. Sontak mereka yang juga mengenali Lord Muyun awalnya tidaklah gentar sama sekali. Tapi Sing Niyun lah yang menegaskan kalau Aliansi Dara sudah menaklukkan beberapa kekuatan super dan sekarang sudah menjadi yang terkuat di 3000 dunia kecil. Selain itu, alasan energi spiritual di sini sangatlah pekat karena memang beberapa waktu yang lalu seluruh 3000 dunia kecil diguyur hujan selama 9 malam. Di mana hujan itu bukanlah hujan biasa, melainkan adalah air dari energi spiritual. Alhasil karena situasi ini bisa membuat latihan menjadi 2 kali lebih maksimal, mereka pun tak mau membiarkan Lord Muyun dan kawan-kawan bertambah kuat lagi. Hingga muncullah satu orang lagi yang bernama Sing Pang, sebuah eksistensi di ranah hidup dan mati tingkat ke-6 juga. Tapi di sana Lord Muyun ternyata sudah memantaunya. Tentunya ia juga tidak menyangka kalau 4 dunia kecil akhirnya datang ke sini hanya demi sebuah harta. Di sanalah ngomong-ngomong soal harta, ternyata sebelumnya Lord Muyun memang sempat melihat ada 3 aliran energi yang mengarah langsung menuju 3000 dunia kecil. Satu energi menuju Gunung Siwan, satu Pulau Suensa, dan satunya lagi Gunung Suangkong. Yang ternyata 3 energi aliran itu adalah harta rahasia. Barulah Lord Muyun pun sadar kalau ketiga lokasi itulah menyimpan harta tersebut. Pada akhirnya, tanpa berlama-lama, Lord Muyun segera mengajak Jiuer pergi ke sana, lebih tepatnya di bawah air dari Pulau Suensang. Tapi sayangnya, Lord Muyun malah tak menemukan apa-apa. Yang ternyata setelah diperiksa lagi, di bawah air tersebut sudah terdapat sebuah formasi, di mana di bawah formasi juga terdapat lagi sebuah istana kutian milik Dewa Kuhai. Namun di saat yang sama muncullah seekor monster dari pintu masuknya. Sontak karena 3 harta rahasia sangatlah berbahaya, Lord Muyun tak mau bertindak gegabah dan memutuskan untuk pergi terlebih dulu. Awalnya pelarian mereka tidaklah lancar sama sekali, apalagi Jiuer malah tertangkap oleh tentakel dari monsternya. Namun untungnya King Muyun masih bisa menyelamatkannya walaupun dalam kondisi yang sedikit sus ya kan, waduh. Meski begitu Jiuer ternyata sudah terkena serangan racun. Lagi-lagi untungnya Lord Muyun masih memiliki sebuah pil penawar untuk menyelamatkannya. Tapi tak bisa dipungkiri karena efek dari racun tersebut untuk sementara waktu Jiuer tak bisa membantu dulu. Dan kemudian mereka pun kembali lagi ke Aliansi Dara. Di sana menyadari kalau perang besar pasti akan terjadi, Lord Muyun berniat mengambil langkah duluan dalam mempersiapkan diri. Bahkan ia mengingatkan masalah hari ini tak boleh dibocorkan ke pihak lain. Tapi di waktu yang sama 2 bininya juga kembali muncul.
Lagi-lagi Nona Xiao pun langsung cemburu karena katanya Lord Muyun malah bersenang-senang dengan istri lainnya. Sama halnya dengan Xinya yang menuduh hal yang sama, ya kan? Waduh. Namun Jiu Erla yang mengatakan kalau ia sudah sangat kapok mengikuti Lord Muyun yang membawanya ke dasar laut. Pada akhirnya Lord Muyun pun mengalihkan pembicaraan dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan para pasukan. Nyatanya ia sudah menemukan harta rahasia. Di sana setelah para pasukan sudah berkumpul, Lord Muyun pun menceritakan soal Istana Kutian, sebuah legenda peninggalan dari sang Dewa Kuhai. Nona Xiao yang mendengarnya langsung mengatakan kalau orang yang ingat dengan kisahnya benar-benar sangat sedikit. Apalagi Venerable Yun ribuan tahun yang lalu juga sudah menghilang entah kemana, ya kan? Waduh. Meski begitu, karena kesalahpahaman sudah menuduh Lord Muyun yang sudah kencan kemarin, duo bini ini juga langsung meminta maaf. Sampai Lord Muyun pun mengatakan kalau masalah sekarang adalah Istana Kutian. Oleh sebab itulah ia pun menanyakan pendapat dari semua orang di sana. Tapi Kaisar Wusing hanya mengatakan kalau ini cukuplah sulit. Apalagi Dewa Kuhai adalah sosok puncak ribuan tahun yang lalu yang bahkan bisa membunuh peri. Namun di sisi lain mereka juga tidak berniat untuk membiarkan hartanya begitu saja. Pada akhirnya Lord Muyun lah yang mengatakan karena Istana Kutian sangatlah besar, ketika dibuka nanti pasti akan menimbulkan kehebohan. Jadi mereka sudah tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Atau dengan kata lain Lord Muyun ingin memanfaatkan semua sekte yang ada untuk diajak bekerja sama. Alhasil Kaisar Wusing yang juga menyetujui rencana itu langsung bergegas menghampiri Ketua Mujilun selaku Ketua Iblis untuk diajak bekerja sama. Sementara Lord Muyun sendiri ia masih sedikit mempertanyakan soal Yekyu yang ternyata masih belum keluar dari kamarnya ya lur ya. Waduh, namanya juga pengantin baru ya kan? Tapi di tengah tawa tersebut, tiba-tiba satu pasukan pun melaporkan kalau ada sekelompok orang yang ingin bertemu dengan Lord kita. Sudah jelas kelompok orang itu adalah para pasukan dari dunia lain kemarin. Jadi mereka ini berasal dari dunia kecil 4 penjuru. Di sana mereka juga tidak menyangka kalau yang menjuarai turnamen sekaligus perwakilan dari dunia kecil 5 elemen kemarin ternyata juga merupakan ketua dari aliansi darah di 3000 dunia kecil. Lord Muyun yang melihat mereka semua langsung menyadari kalau keadaan pasti tidaklah damai. Dan benar saja, Xing Niun pun langsung bilang karena Lord Muyun pernah membunuh Yu Xingtian dan mereka masih mau mengampuninya, seharusnya Lord Muyun bisa bersyukur. Namun Lord Muyun hanya mengatakan kalau Xingtian lah yang sangatlah lemah. Bahkan Lord kita juga menantang mereka semua. Alhasil Xing Niun yang terpancing emosi langsung mencoba menyerang Lord kita itu. Tapi jelas belum sempat bergerak, Yekyu dan bininya lah yang turun tangan dalam menghadapi rentetan pasukan itu. Sontak melihat Yekyu dan bininya yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat ke-7, mereka pun lagi-lagi sangatlah kaget. Apalagi menurut info dari Niun kemarin, cuma ketua Miaula praktisi di tingkat 7. Sementara Lord Muyun sendiri melihat muridnya yang sudah resmi menjadi suami tetap saja ikut bahagia. Bagaimanapun ini juga adalah keinginan dari Su Xiao. Tapi melihat Lord Muyun yang berlindung di belakang murid, Xing Niun malah memprovokasi dan bahkan menghinanya. Sudah jelas di saat itu juga lah tampolan manja pun langsung keluar ya kan. Bahkan ketika Niun mencoba untuk melawan, Lord Muyun segera mengeluarkan teknik telapak penghancur bumi. Sontak, Xing Pang yang melihatnya langsung menyuruh para pasukan untuk segera menyingkirkan sang pengecut itu. Sementara Lord Muyun sendiri, ia pun malah tetap menantang mereka semua. Katanya setelah membereskan mereka semua, ia akan pergi mencari harta rahasia. Saat itulah, menyadari kalau Lord Muyun mengetahui lokasi dari 3 harta rahasia, Xing Pang yang tadinya sangat arogan seketika langsung bersikap sopan. Ia bahkan mengajak agar Lord Muyun mau bekerja sama dan melupakan saja masalah tadi. Namun Lord Muyun pun menegaskan kalau orang yang layak bekerja sama dengan dirinya hanyalah Yu Hui dan bukanlah mereka semua. Yang ternyata di antara para pasukan ini memang masih ada bos tertinggi yang bernama Yu Hui. Di sanalah Yu Hui pun akhirnya keluar.
Tapi meskipun begitu, karena barusan orang-orangnya sudah menyerang Lord kita itu, YQ dengan licik memerintahkan agar Yuhui bersujud dan meminta maaf terlebih dulu. Namun jelas karena harga diri yang tinggi, Yuhui hanya menawarkan sebuah kompensasi. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Lord Muyun pun meminta 100 miliar kristal spiritual kelas terbaik. Awalnya karena nominalnya sangatlah besar, Yuhui pun langsung menolak. Katanya ini sama saja dengan merampok, ya kan? Tapi di saat yang sama, Kaisar Wuxing dan Ketua Iblis pun akhirnya datang. Di sana Ketua Iblis lah yang menyindir kalau Yuhui sangatlah pelit. Ia bilang jika itu adalah dirinya, ras iblis siap memberikannya. Apalagi ini menyangkut soal lokasi dari 3 harta rahasia. Sontak mendengar statement tersebut spesial untuk ras iblis, Lord Muyun hanya meminta 50 miliar saja. Alhasil tanpa banyak bicara langsung dibayar di tempat, ya kan? Sedangkan untuk dunia kecil 4 penjuru, mereka pun akhirnya menyetujui. Tapi sayang Lord Muyun sudah berubah pikiran dan menaikkan harganya menjadi 150 miliar ya lor ya. Waduh. Namun episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya mereka bisa menemukan 3 harta rahasia? Kita nantikan aja, ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini, ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.